Assalamualaikum semuanya. Jasuke creamy. Buat teman-teman yang suka banget sama Jasuke, wajib banget sih nyobain ini. Ini tuh selain enak, ada creamy-creaminya gitu. Cara buatnya simple dan hasilnya banyak banget. Apalagi kalau ini tuh udah dimasukin kulkas. Masya Allah, ini tuh enak banget. Buat teman-teman yang penasaran sama menang giveaway yang aku buat, kan bisa langsung aja cek di sini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum menang, wajib banget sih stay tune di setiap video aku, karena giveaway yang aku buat itu random ya teman-teman ya. Jadi semangat. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 3 tongkol jagung. Ini tuh jagung manis ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh langsung aja aku serut. Pengennya kan dipipil satu persatu ya teman-teman ya. Cuman karena lagi keburu-buru gitu loh teman-teman, jadi aku bakalan serut aja. Menurut aku kalau diserut kayak gini rasa manisnya tuh lebih keluar, jadi diserut aja ya. Sebenarnya untuk jagungnya disesuaikan aja sama selera, karena di sini aku belinya 3, jadi aku pakai 3 aja. Selesai diserut semuanya, ini langsung aja aku masukin ke dalam panci ataupun teflon. Ini kita masak ya teman-teman ya. Untuk masaknya airnya jangan terlalu banyak, soalnya nanti kalau kebanyakan air pasti dikurangin lagi airnya. Jadi di sini untuk airnya kurang lebih aku pakai 300 ml aja. Ini langsung aja kita rebus ya teman-teman ya. Ini kita rebus sampai matang. Sebenarnya aku pengen rekomendasiin kan pakai garam, tapi menurut aku garam itu kan mengurangin rasa manis ya. Jadi kalau bisa jangan pakai garam teman-teman. Nanti untuk perasa asinnya aku bakalan pakai keju aja. Ini kita rebus sampai dia tuh bener-bener matang. Kalau menurut kalian airnya tuh kebanyakan bisa dikurangin, tapi menurut aku ini airnya pas ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau udah seperti ini kita langsung aja tambahin 300 ml susu full cream. Kalau teman-teman nggak mau di mix pakai air, jagungnya tinggal ditirisin. Untuk susu full creamnya pakainya 500 ml ya. Terus di sini aku ada 40 ml kental manis. Kalau teman-teman mau pakai 1 saset boleh. Maksud aku kalau mau pakai sasetan boleh banget ya. Cukup pakai 1 saset aja. Karena ini menurut aku kurang manis, jadi aku bakalan tambahin kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman ya. 2 sendok makan gula pasir. Jangan banyak-banyak, nanti kemanisan juga menurut aku kurang ya. Lanjut di sini aku ada 100 gram keju cheddar. Ini langsung aja aku serut ya. Ini diserut aja kayak gini. Bisa diserut di luar sih kalau kalian nggak mau seperti yang aku punya. Cuman karena ini tuh resep sebenarnya keburu-buru gitu loh teman-teman. Jadi sebelum aku tuh biasanya kalau buat video kan harus prepare dulu kan. Ini tuh tanpa prepare, ayo langsung cemplung dan ternyata alhamdulillahnya jadi. Jadi kalau teman-teman pengen nge-recook resep ini tuh sebenarnya simple, nggak usah dipikir-pikir banget gitu loh. Soalnya bahan-bahannya juga gampang ya. Soalnya aku kalau mau masak apa-apa tuh kayak ada beberapa bahan yang PR banget gitu loh menurut aku, tapi ini tuh enggak sama sekali ya teman-teman ya. Simple banget. Yang penting ada jagung sama keju aja. Yang pasti ada susunya juga ya teman-teman ya. Soalnya kan ini tuh jagung susu keju kan. Cuman ini dikasih creamy-creamy gitu biar lebih enak. Apalagi ini tuh kalau didinginin, masya Allah. Cobain deh kalau nggak percaya. Lanjut di sini aku ada 2 sendok makan tepung maizena. Jadi aku bakalan larutin pakai air ya. Jadi sambil nungguin adonannya itu mendidih, kita larutin dulu maizenanya. Untuk airnya jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya aja ya teman-teman ya. Soalnya kalau kebanyakan tepung maizenanya itu pas diaduk bergerindil teman-teman. Jadi biar dia tuh nggak bergerindil, masukin airnya tuh sedikit-sedikit aja. Ntar kalau emang nanti dia masih kental, kita tambahin aja air secukupnya biar dia tuh nggak terlalu lama gitu loh. Maksud aku kalau kebanyakan air kan misalnya sendiri ini tuh ngaduknya lama banget gitu loh teman-teman. Jadi aku bakalan aduk di luar aja. Dan ini kebetulan adonannya juga udah mulai mendidih ya. Pokoknya kalau udah mendidih kita langsung aja masukin larutan maizena yang udah kita buat tadi. Dipasin lagi pas kita masukin maizenanya, adonannya tuh udah mendidih ya teman-teman ya. Ini dia maizenanya udah aku larutin ya, walaupun agak bergerindil sedikit nggak apa-apa ya teman-teman ya.
Ini kalau bisa langsung diaduk biar nggak ada yang ngegumpal. Kalau tepung maizananya udah masuk, kita tunggu aja sampai dia mengental. Kalau udah mengental itu tandanya udah mateng ya. Tenang aja, tadi kan jagungnya udah aku matengin di awal. Jadi insya Allah ini tuh full bakalan semuanya mateng ya. Ini tinggal langsung aja dimatiin dan kita langsung aja siap sajikan. Untuk kemasannya aku bakalan pakai tin wall ukuran 200 ml ya. Ini aku pakai yang bulat. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tin wall atau kemasan dari aku, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Untuk kental manisnya aku juga bakalan kasih linknya di situ ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita kemas, jangan terlalu penuh-penuh ya teman-teman ya. Soalnya nanti aku bakalan kasih topping keju. Jadi kita kasih space sedikit biar nanti tuh ada tempat kita buat naruh topping, terus biar bisa ditutup juga. Soalnya ini tuh dimasukin ke dalam kulkas enak banget teman-teman. Jadi kalau kalian mau jualan ini tuh nggak harus fresh buat di tempat gitu loh. Menurut aku buat di rumah terus ditaruh di pendingin itu menurut aku jauh-jauh lebih enak di tenggorokan gitu sih, daripada makan anget-anget ya. Soalnya aku sendiri tuh kurang suka makanan yang agak anget, mending dingin atau panas gitu, paham nggak sih? Sekali panas ya panas, sekali dingin ya dingin, jadi biar nggak nanggung gitu loh menurut aku. Soalnya kalau dibuat hangat tuh kayak rasanya nanggung gitu teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman tuh kalau mau jualan panas sekalian, dingin ya dingin sekalian. Kalau aku sih rekomendasi ini tuh masuk ke dalam kulkas, jadi ini tuh lebih enakan dingin ya. Untuk toppingnya aku pakai keju juga, tinggal diserut-serut. Kalau teman-teman mau pakai topping yang lainnya atau dikreasikan sesuai keinginan kalian juga boleh. Aku tuh sebenarnya pengen pakai keju mozzarella teman-teman, cuman karena aku tuh nggak ada torchnya buat ngelelehin yang di atas itu loh. Dan aku juga kalau ngelelehin keju mozzarella tuh selalu gagal. Jadi ya daripada aku beli agak lumayan buat mozzarella, mending seadanya aja. Menurut aku juga ini tuh enak banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Masya Allah, ini tuh banyak banget padahal cuman 3 tongkol jagung. Untuk resepnya aku bakalan, maksud aku untuk resep dan modal aku bakalan tulisin di deskripsi ya. Kalian bisa langsung aja cek modal yang aku kasih. Semua modal yang aku kasih tuh cuman referensi aja ya teman-teman ya. Kalau kalian mau jualan itu bisa dipakai referensi aku. Tapi kalau kalian beli buat sehari-hari, modalnya bisa lebih dari itu, karena kita kan beli kejunya juga 1 kotak kan, nggak mungkin kita beli setengah kotak gitu kan. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal aku tuh udah muji masakan ini tuh enak banget. Jadi di akhir juga aku bakalan ngomong ini tuh enak banget. Rasanya nggak terlalu manis, tapi dia tuh lebih soft gitu loh teman-teman. Tapi nggak bikin enak. Kalian tuh makan 6 sekaligus ini juga nggak bakalan enak gitu. Pokoknya itu enak banget. Bisa langsung aja di recook. Buat teman-teman yang udah recook, jangan lupa tag aku di Instagram ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku.